Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Jenazah WNA Brazil Juliana Marins akhirnya berhasil dievakuasi dari tebing di Gunung Rinjani di hari kelima. Curi beras di toko sembako, seorang pria di Mataram diringkus polisi. Demi bangun hotel dan beach club, pedagang kawasan Pantai Tanjung An Mandalika kosongkan lapak mereka. Seorang pria bernama Muslihan 42 tahun diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Mataram karena diduga mencuri beras di toko sembako di Kelurahan Pagutan Barat. Tersangka ditangkap di lingkungan Presa Timur, Pagutan atas laporan korban karena tokonya dibobol maling dan kehilangan beras kemasan. Polisi dengan cepat membekuk pelaku karena aksinya terekam kamera pengintai yang terpasang di dalam toko. Polisi menyita 3 bungkus beras kemasan ukuran 5 kg dan senjata tajam sebagai barang bukti kejahatan. Muslihan yang seorang residivis masuk ke toko korban pada malam hari dengan menaiki atap dan membobol plafon toko. Pelaku mengambil beberapa karung beras yang ada di dalam toko milik korban dengan cara menaiki atap toko dan membobol plafon dengan menggunakan pisau cutter yang dibawa oleh pelaku dari rumahnya. Selanjutnya masuk ke dalam dan mengambil barang-barang tersebut. Sebelumnya, pelaku juga pernah melakukan perbuatan yang sama, yaitu mengambil uang yang ada di dalam laci pada tanggal 10 Januari 2025. Nah, berapa hukuman dulu? Tersangka mengaku mencuri untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dulu pernah? 2001. Tahun 2001? Terakhir ya, berarti sudah 2 kali. Nah, berapa hukuman dulu? 4 tahun 9 bulan. Kena 4 tahun 9 bulan. Terus rencana barang-barang ini mau dijual atau dikonsumsi sendiri? Mau dijual. 2 pakaian 1. Untuk beli apa kira-kira? Saya belanja. Mau belanja untuk keperluan hidup sehari-hari. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Puluhan warga desa Montong Are menyerbu operasi pasar yang digelar Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Kamis siang. Warga menyerbu sejumlah harga bahan pokok seperti telur, beras, dan minyak goreng yang dijual dengan harga lebih murah dari pasaran. Beras dari semula Rp14.000 dijual seharga Rp12.000 per kilogram. Telur dijual seharga Rp55.000 per papan dari harga semula Rp60.000, sementara minyak dijual seharga Rp15.000 dari semula Rp19.000 per liter. Selain mengatasi lonjakan harga pangan, pasar murah diadakan untuk mengontrol ketersediaan pangan agar tidak menyulitkan masyarakat. Tujuan kami untuk melakukan kegiatan pasar rakyat yang memang kami bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, tujuannya untuk mengurai harga-harga yang kabarnya pada saat ini tinggi. Jadi tapi pada saat ini untuk menekan inflasi di Kabupaten Lombok Barat. Pasar murah diapresiasi warga yang berharap dapat terus digelar secara merata di daerah. Minyak saja, sama nila. Berapa harganya minyak? Bentar Bu, saya tanya ini. Berapa harganya minyak goreng, Bu? 15.500. Kalau di pasar 19.000. oh, mahal ya. Harapan kami semua agar harganya semakin stabil, tidak usah naik lagi.
Kegiatan pasar murah rencananya akan digelar Pemda di 10 kabupaten kota, hingga harga bahan pokok di pasaran stabil guna meningkatkan daya beli masyarakat dan mencegah terjadinya inflasi. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan pelajar sekolah menengah mengikuti pelatihan mitigasi bencana yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Barat pada Kamis siang. Dalam pelatihan tersebut, para pelajar diajak untuk mengenal peralatan mitigasi dan juga cara bersikap saat bencana terjadi. Petugas mengajarkan cara bertahan dalam situasi darurat bencana seperti gempa bumi, puting beliung, dan banjir. Acara ini digelar untuk melatih mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana sejak dini. Ada beberapa materi yang disampaikan terkait dengan bagaimana mitigasi bencana, bagaimana kesiapsiagaan, apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana dan pasca bencana. Jadi semua ini diberikan, materi ini diberikan, kemudian langsung diadakan praktik, langsung diadakan simulasi terhadap bagaimana menyelamatkan diri dari bencana. Jadi manfaatnya, jadi anak-anak paham bagaimana siaga terhadap bencana-bencana yang akan terjadi. Jadi sudah tahu bagaimana mengantisipasi. Jadi misalnya kalau terjadi gempa seperti apa tindakannya, kalau terjadi banjir seperti apa tindakannya. BPBD mendorong agar sekolah menggelar kegiatan mitigasi bencana secara berkala, serta menyiapkan fasilitas kebencanaan di lingkungan sekolah, mulai alat pemadam kebakaran, tenda, dan obat-obatan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.